Shalom Bapak Ibu, Saudaraku sekalian dimanapun kalian berada. Puji nama Tuhan, pada saat hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita kembali ke hadirat Tuhan, untuk kita datang menyembah Tuhan. Mari kita mau berikan waktu sejenak untuk membalas cinta kasih Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau pujikan, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Sebelumnya mari saya undang semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Tuhan Yesus, pimpin setiap dari kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, jarak memisahkan kami, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak ada jarak dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kau yang mau berkati dari kami Tuhan. Setiap penyembahan kami, setiap pujian kami yang kami naikkan, terimalah Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungguh Engkau mempesona Tuhan, segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Kita mau pujikan lagu ini, kita mau katakan bahwa Tuhan sangat mempesona dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Haleluya Yesus, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku.
benar-benar percaya bahwa kita adalah lebih dari pemenang, amin. Kita lebih dari pemenang, amin. Puji Tuhan, kita lebih dari pemenang dalam setiap perkara. Haleluya. Mari kita mau bergoyang bersama Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih sekali kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Lebih sekali kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Dibaga namanya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Bersama-sama kita mau katakan dengan iman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Lebih sekali kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu dan katakan haleluya. Kibarkan nama Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita semua yakin bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Mari sama-sama dengan saya kita mau sorakan, kita mau katakan bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Haleluya. Siap-siap ya. Kita lebih dari pemenang. Say. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkan nama Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Sekali lagi dengan iman. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan kami lebih dari pemenang Bapak. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan diri kita, telinga kita, mata kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami tahu kami lebih dari pemenang Bapa. Engkau yang menguji kami Tuhan untuk melewati setiap persoalan. Tapi kami yakin dan percaya kami bisa melaluinya. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Aku Tuhan, selidiki batinku dan hatimu. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami memuliakan Engkau, sebab hanya Engkau Allah yang layak disembah, hanya Engkau Allah yang layak dipuja. Terima kasih Tuhan, syukur kami bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih atas setiap kebaikan yang kami terima daripada Yesus. Kami sembah, kami puja Engkau, Engkaulah pujian kami, Engkaulah kami, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan.
Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Raja dalam hidup kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang kami layani. Yang hanya kepadamu kami naikkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Hanya Engkau yang layak menerima segala pujian dan hormat Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Dan ini kami Tuhan. Biarlah Engkau berkuasa, berdaulat atas seluruh hidup dan mati kami. Kami mau belajar tunduk dan taat kepadamu. Kami mau belajar tetap setia kepadamu Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat waktu yang indah ini Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu pada petang hari ini. Kalau kami ada seperti saat sekarang ini, itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Karena anugerah yang daripada Tuhan. Kalau sampai saat ini Kau beri kami hidup yang tidak kekurangan suatu apapun. Kau beri kami anugerah kesehatan. Kau beri kami anugerah hidup. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang kami terima daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur kepada Engkau. Ya Tuhan dan Allah kami, pada petang hari ini, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri akan berkata-kata di dalam hati dan pikiran kami. Kami mau belajar menyendengkan telinga kami sebagai seorang murid yang siap dengar-dengaran akan perkataan guru. Demikian yang ingin kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau Engkau pada malam hari ini masih berkenan mengajar kami, masih berkenan berfirman pada kami, yang mana firman-Mu itu yang akan menuntun kehidupan kami, yang akan menjadi suluh di dalam setiap perjalanan dan langkah-langkah hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap diberkati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh ada bersama-sama menaikkan pujian kita, penyembahan kita, doa kita, pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur karena waktu yang seperti sekarang ini, masa yang seperti sekarang ini, tidak bisa diprediksi dengan sesuatu apapun. Yang dibutuhkan hanya satu. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Mempersiapkan diri dengan baik dalam hal apa? Kita tahu kematian itu syaratnya tidak harus tua. Kematian itu syaratnya tidak harus sakit dulu. Dan sewaktu-waktu bisa datang pada orang yang memang dituju oleh kematian itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, itu adalah tiba-tiba. Bukan tiba-tiba, tapi tiba-tiba. Bila waktu kecil dulu, saya waktu masih kecil itu sering mendengarkan nasihat dari almarhumah nenek saya. Karena saya memang dari kecil itu hidup dengan nenek saya. Kenapa? Karena waktu saya masih kelas 2 SD, masuk ke kelas 3, itu ibu saya sudah meninggal. Dan ayah saya itu menikah dan punya anak lagi. Jadi saya ini hidup dengan nenek. Jadi anaknya nenek. Nenek saya sering mengatakan seperti ini. Sejak saya masih kecil itu. Saya itu 5 bersaudara. Sering mengatakan seperti ini. Kalau kita ini masih bisa bernafas,
masih bisa bernafas, itu adalah suatu keuntungan. Karena itu adalah anugerah. Kalau kita ini sehari-hari masih bisa makan, hari ini masih bisa makan, itu adalah anugerah. Kemudian nenek saya juga sering kali mengatakan seperti ini. Kalau kita masih bisa tinggal di rumah yang ada atapnya, itu juga anugerah. Mengapa? Karena saya ini sudah tidak dengan ayah ataupun ibu saya, karena ibu saya sudah meninggal. Dengan ayah saya tidak. Tapi kalau kami ini masih bisa berteduh di rumah yang masih ada atapnya, walaupun tidurnya saya dengan saudara-saudara saya, dengan kakak dan adik saya, dengan nenek saya itu cuman di atas sebuah kalau dulu itu nenek saya mengatakan tuh amben, jadi dipan begitu ya. Dan itu tidak ada kasurnya dan juga tidak ada papan. Itu cuman dikasih, kalau orang Jawa itu mengatakan galar. Nah itu dari pohon bambu yang dipotong-potong kemudian kecil, itu semacam rengnya. Kalau sekarang kan semua sudah pakai aluminium ya. Reng tempat orang memasang genteng itu. Nah, seperti itu. Dan alasnya cuman tikar. Itu saya dengan kakak dan adik saya. Kami seperti itu. Tapi nenek saya mengajarkan seperti ini. Beruntung kalau kita masih bisa berteduh. Hujan tidak kehujanan, panas pun kita masih bisa ngiyup, masih bisa berteduh. Itu kata nenek saya itu beruntung. Dan beruntung kalau saya dengan kakak dan adik saya itu bisa sekolah. Jadi semuanya dikatakan beruntung dan anugerah. Walaupun hidup kami itu jauh dari yang namanya kecukupan. Jangankan mewah, jauh dari yang namanya kecukupan. Karena nenek saya itu tidak bekerja, tidak pensiun. Jadi kami sehari-hari cuma tinggal membuat kue, membuat masakan. Itu kakak saya yang besar itu cowok, itu yang menjajakan. Saya belajar untuk ikut membantu nenek saya untuk memasak. Tapi nenek saya mengatakan selalu beruntung. Beruntung. Masih bisa bernafas, beruntung. Masih bisa makan, beruntung. Masih bisa berteduh, beruntung. Dan masih bisa sekolah, itu beruntung. Jadi enggak ada ruginya. Itu adalah sebuah anugerah atau pemberian dari Tuhan. Makanya nenek saya mengajarkan untuk selalu bersyukur. Walaupun kami tidak bisa jajan. Enggak bisa jajan karena enggak ada uang untuk jajan. Kalaupun masih bisa sekolah, itu adalah anugerah, itu adalah beruntung. Kita akan buka di dalam Roma 8 ayat 28. Saya dulu sangat sering itu seperti apa ya? Kok hidup seperti ini ya? Saya melihat teman-teman saya itu sekolah, kalau sekolah itu dibonceng sama ayahnya, diantar ibunya. Saya tidak pernah merasakan hal semacam itu. Kemudian setelah saya itu berpikir, dan saya ditangkap oleh Tuhan waktu saya sudah mulai menjadi seorang pemudi gitu ya, saya sudah bekerja. Dan saya semakin hari semakin belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya menemukan satu ayat yang memang luar biasa di dalam hidup saya. Satu ayat ini di dalam Roma 8 ayat 28 yang demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi Allah. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya akan ulang baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang mengasihi Allah. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi bagi setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, Allah tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan memiliki perjalanan hidup itu yang mulus-mulus saja. Yang enak-enak saja.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya renungkan firman ini. Kebaikan yang mana? Mungkin kita bertanya seperti itu. Kalau kita saat ini ada dalam kondisi yang terjepit, dalam persoalan yang hidup. Apakah yang dinamakan dengan kesulitan hidup itu yang dinamakan kebaikan? Apa jadinya jika hidup kita ini dipenuhi dengan yang namanya masalah? Kalau hidup kita ini dipenuhi dengan yang namanya masalah, apakah kita masih bisa menganggapnya bahwa itu adalah suatu anugerah? Mungkin di dalam pikiran kita mengatakan orang yang dianugerahi keselamatan, orang yang dianugerahi hidup, orang yang dikasih oleh Tuhan, itu tentu saja hidupnya baik-baik saja. Itu yang dulu ada dalam pikiran saya. Itu yang dulu itu muncul di dalam pikiran saya. Sehingga kalau mengalami masalah, kok seperti ini? Saya belum tahu betul akan arti kalimat daripada firman Tuhan di Roma 8 ayat 28 ini. Apakah kesulitan hidup, masalah hidup ini adalah anugerah? Hidup dengan segala permasalahannya adalah sebuah anugerah. Iya, sekarang saya mengatakan iya. Karena saya tahu ternyata Tuhan itu mengasihi saya. Memang sepertinya ada sebuah keanehan saat kita ini menganggap hidup yang dalam masalah adalah sebuah anugerah. Tapi di saat-saat tertentu kita malah mengalami masalah itu bukan cuma satu, tapi bertubi-tubi. Bahkan orang yang di luar daripada Tuhan itu mengatakan, itukah yang namanya hidup dalam anugerah? Itukah yang namanya hidup dalam keselamatan? Oh, mungkin dia punya dosa masa lalu. Oh, mungkin dia seperti ini. Orang di sekitar lebih banyak itu menghakimi. Mana yang katanya Tuhan yang maha kuasa? Mana yang katanya Tuhan yang penuh dengan anugerah? Mana buktinya? Kenyataannya hidup selalu dalam kesulitan. Hidup selalu dalam masalah. Lepas dari masalah yang satu, datang masalah yang berikutnya. Bahkan ada kalanya belum lepas dari masalah yang ini, sudah ada masalah yang berikutnya. Dan saya mengalami hal itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kemudian saya belajar dari sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini muncul pada saat saya itu seringkali memberikan nasihat kepada orang-orang yang datang pada saya menyampaikan masalahnya. Saya sampaikan, ingat bahwa Tuhan itu tahu seberapa kekuatan yang ada pada kita. Sehingga kalaupun Tuhan izinkan masalah itu datang, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Saya telah buktikan dalam hidup saya. Saya mengalami masalah di dalam hidup saya. Bukan saja sejak saya masih kecil, tapi pada saat saya terima Tuhan Yesus, awal saya mengikut Tuhan Yesus, itu juga ada masalah yang besar yang harus saya hadapi. Saya menikah, saya punya masalah, punya anak, saya punya masalah. Jadi saya berpikir, masalah itu adalah anugerah. Dan kita harus memikir seperti ini, saya berpikir seorang atlet angkat besi, itu pasti akan ada pelatihnya. Dan pelatihnya itu pasti akan memberikan beban. Di awal itu bebannya itu tentu saja enggak langsung yang berat. Mungkin di awal dikasih beban 5 kilo. 5 kilo dulu. Oh 5 kilo sudah kuat. Pelatih tidak akan membiarkan. Pelatih akan menambah beban itu. Mungkin bagi si atlet, aku wis cukup aku cuma kuat 5 kilo. Tapi pelatih itu melihat bahwa dia punya potensi mengangkat lebih dari 5 kilo. Pelatih meningkatkan beban itu lagi. Ditingkatkan terus hingga sampai pada satu titik memang benar-benar atlet ini sudah tidak mampu untuk mengangkat beban besi itu.
Dan sesungguhnya itu adalah masalah bagi si atlet ini. Karena dia berpikir, aku kok terus ditambahi bebanku, sudah cukup. Ternyata beban yang diberikan untuk melatih itu adalah untuk diangkat itu untuk melatih otot-ototnya supaya semakin kuat. Demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita berpikir masalah ini belum selesai, ada masalah yang baru. Belum selesai, ada masalah yang baru. Kapan selesainya? Jawabannya, saat kita sudah dipanggil oleh Tuhan, selesai. Tapi selagi kita masih ada di bumi ini, tidak akan pernah selesai. Dan menganggap hidup ini bukan karena anugerah. Dan pada saat kita menghadapi masalah itu, kita berpikir yang negatif. Pikiran negatif kita ini mengatakan hidup yang anugerah itu adalah hidup yang selalu di dalam keberuntungan. Beruntung, dan beruntung. Tapi hidup yang selalu dalam masalah itu adalah malapetaka. Malapetaka bila kita tidak tahu akan maksud dan tujuan daripada hadirnya masalah itu di dalam hidup kita. Pikiran negatif kita akan mengatakan, masalah datang hanya untuk mencelakakan. Masalah datang hanya untuk membuat saya menangis. Masalah datang hanya untuk membuat saya terpuruk. Itu adalah pikiran negatif kita. Kita ini dikendalikan oleh pikiran kita. Pikiran negatif dan pikiran positif. Tinggal kita mau memutuskan, kita memilih yang mana. Pikiran negatif kita mengatakan kalau ada masalah sesungguhnya Tuhan tidak mengasihi saya. Masa Tuhan gak tahu kekuatan saya. Ini belum selesai kok datang masalah yang baru. Itu pikiran negatif kita. Seharusnya saya hidup di dalam Tuhan. Kurang apa saya? Berdoa sudah. Baca Alkitab sudah. Kurang apa saya? Itu adalah pikiran yang negatif. Mungkin juga akan dituduh dosa masa lalu. Padahal Tuhan sudah membereskan semuanya itu. Itu pikiran negatif yang akan membawa kita ini berpikir bahwa Allah itu tidak baik. Bahwa Allah itu tidak adil. Karena kita melihat orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Itu sepertinya lebih beruntung daripada anak-anak Tuhan. Akan tetapi ingat ada pikiran positif di dalam hidup kita. Pikiran positif kita akan memberitahu bahwa sesungguhnya setiap persoalan itu akan mendewasakan karakter kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mungkin tidak akan bisa berdiri seperti saat ini, seandainya pada waktu itu saya tidak ditempa dengan kerasnya kehidupan. Bagaimana saya harus sekolah itu mencari uang sendiri. Saya juga harus berpikir bagaimana saya bisa menyekolahkan adik-adik saya. Saya harus berpikir, harus memilih bagaimana saya ini meneruskan sekolah atau kakak saya yang meneruskan sekolah. Karena pada waktu itu saya lulus SD, kakak saya lulus SMP. Dan kakak saya akan melanjutkan di SPG, kakak saya pandai sekali. Walaupun saya juga pandai sih, saya pikir begitu. Nah, saya harus memilih, kalau saya meneruskan ke SMP artinya kakak saya harus ngalah, tidak meneruskan ke SPG. Kemudian saya ini berpikir, enggak biar kakakku selesai dulu, aku yang ngalah, aku enggak melanjutkan SMP. Tapi Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu mengutus salah satu dari keluarga kami. Tante saya itu datang ke rumah dan menawari saya untuk masuk sekolah SMP. Saya katakan saya mau. Dengan konsekuensi yang sangat berat pada waktu itu. Konsekuensi yang harus saya terima itu sangat berat pada waktu itu. Tapi saya menjalaninya. Tapi saat ini saya setiap kali berdoa, saya bersyukur. Kenapa? Tanpa lewat jalan itu mungkin saya tidak jadi seperti sekarang ini. Benar seperti kata nenek saya.
masih bisa hidup itu bersyukur. Itu anugerah. Bisa makan bersyukur, itu anugerah. Bisa berteduh bersyukur, itu anugerah. Karena ada banyak orang yang tidak punya rumah. Bisa sekolah juga bersyukur. Walaupun dengan cara yang mungkin saya harus korbankan sebagai anak-anak pada waktu itu. Tidak seperti anak-anak yang lain. Jadi saya tidak pernah merasakan bagaimana bermain. Bagaimana kasih sayang ayah dan ibu saya tidak pernah merasakan. Tapi saya bersyukur saya punya Allah. Punya Tuhan yang luar biasa. Yang saya dapatkan semuanya itu dari Tuhan. Sehingga pada saat saya mengalami masalah yang bertubi-tubi, saya tahu Tuhan itu mengetahui akan kekuatan yang Tuhan berikan, yang ada pada saya. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang saya alami di dalam hidup saya. Ingat, bahwa tidak ada bobot masalah yang akan melebihi kekuatan kita. Tidak ada bobot masalah yang akan melebihi kekuatan kita. Firman Tuhan yang menjamin semuanya itu. Firman Tuhan yang menjamin semuanya itu. Tidak ada bobot masalah yang melebihi kekuatan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti seorang pelatih atlet angkat besi. Dia akan tambahkan beban. Tapi begitu dia kuat, otot-ototnya kuat, itu membuat dia berkemungkinan, berpotensi untuk menjadi seorang juara, seorang pemenang. Masalah selalu punya peluang untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Masalah itu selalu punya peluang untuk membawa kita ini lebih dekat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dorong Bapak, Ibu nanti itu membaca di dalam Keluaran pasal 2 dan Keluaran pasal 3, juga di dalam Matius pasal yang ke-24. Baca keseluruhan. Di dalam Keluaran pasal 2 itu di situ itu adalah merupakan sejarah daripada adanya bangsa Israel. Sejarah daripada adanya bangsa Israel. Tentu saja Bapak Ibu juga saudara yang lulus sekolah minggu maksud saya. Atau tidak ada yang lulus. Atau ada yang tidak lulus sekolah minggu. Kita harus tahu sejarahnya bangsa Israel itu kita harus tahu. Karena itu kita harus ajarkan. Apalagi di saat-saat pandemi seperti sekarang ini. Anak-anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Seperti kata firman Tuhan. Tanggung jawab orang tua untuk mengajarkan firman Tuhan ini kepada setiap anak-anak. Jadi kalau orang tua tidak mengerti, tidak paham, bagaimana akan mengajarkan kepada anak-anaknya. Jadi di dalam Keluaran ini adalah sejarah di mana sejarah adanya bangsa Israel. Tentu saja dimulai dari dipanggilnya Abraham. Kemudian Abraham punya anak. Ya, Abraham punya anak 2, yang satu dari Hagar dan yang satunya lagi dari istri perjanjiannya yaitu Sarah. Kita tidak membahas dari istri budak ini, tapi kita membahas anak daripada istri sahnya. Kemudian punya anak, ya toh punya anak lagi. Kemudian ini dibaca terus sampai akhirnya pada di mana bangsa Israel ini menjerit kepada Tuhan karena mereka hidup di Mesir. Yang mana Mesir pada waktu itu adalah Yusuf. Ini salah satu petinggi di Mesir, termasuk Perdana Menterinya Mesir yang diberi kuasa. Itu membawa ayahnya dan saudara-saudaranya. Tapi begitu orang yang mengenal Yusuf ini sudah tidak ada dan Yusuf sudah tidak ada. Maka di situ mulai terjadi yang namanya perbudakan. Nah, di dalam perbudakan ini mereka bangsa Israel ini menjerit-jerit kepada Tuhan, meminta tolong enak-enaknya. Seenak-enaknya orang yang hidup sebagai budak atau orang sebagai tawanan atau orang bebas. Tentu saja lebih enak orang bebas.
Karena itu mereka berteriak, saat mereka berteriak, Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Abraham. Karena itu Tuhan utus Musa. Tuhan utus Musa, tetapi saat Musa lahir itu pun masalah sebetulnya. Kenapa masalah? Karena orang-orang Mesir sudah tidak mengenal lagi siapa itu Yusuf. Tidak tahu siapa itu Yusuf. Yang mereka tahu adalah ini yang ada sekarang adalah orang-orang Ibrani. Yang mereka harus musnahkan. Masalahnya di mana? Karena setiap orang Ibrani yang melahirkan anak laki-laki, melahirkan anak laki-laki, itu harus dibunuh anaknya. Di dalam kehidupan rumah tangga, seorang anak ini merupakan suatu impian, harapan. Tentu saja orang tuanya Musa ini berharap bahwa kelahiran seorang anak laki-laki ini juga merupakan satu penerus keturunannya, seperti itu mungkin ya. Penerus keturunannya. Akan tetapi menjadi masalah. Kenapa? Karena sudah dibuat satu undang-undang. Setiap orang Ibrani yang melahirkan anak laki-laki, anaknya harus dibunuh. Jadi sesungguhnya Musa lahir ini pun sudah dalam masalah. Sampai akhirnya singkat cerita Musa melarikan diri dari Mesir karena Musa diangkat menjadi anak daripada putri Fir'aun. Kemudian Musa menjadi dewasa tapi dia tetap seorang Ibrani. Dan kemudian suatu kali Musa melihat ada pertengkaran antara orang Mesir dengan orang Ibrani. Dan Musa memilih membela saudaranya yaitu orang Ibrani. Dan dia bunuh orang Mesir. Kemudian mayatnya ditutup dengan pasir. Dan pada waktu itu kemudian besoknya dia jalan lagi, dia sebagai pangeran Mesir. Dia melihat orang Ibrani bertengkar dengan orang Ibrani. Musa mengatakan, kenapa kamu bertengkar dengan saudaramu? Tapi orang Ibrani yang satu mengatakan, apa kamu mau membunuh aku juga seperti orang Mesir kamu bunuh itu? Dari saat itu mulailah timbul permasalahan yang baru di dalam diri Musa. Dia takut ini pasti sudah sampai di telinga raja. Karena itu dia memilih untuk melarikan diri dari Mesir. Masalah. Bapak, Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam kitab Matius pun, di dalam Matius pun, Matius 24, nanti Bapak Ibu baca keseluruhannya. Di situ dikatakan bahwa hidup manusia itu juga selalu dalam masalah. Seperti saat-saat sekarang ini, siapa yang tidak menghadapi masalah? Pandemi bukan saja di negeri kita, tetapi ada juga di negeri orang lain. Ada di bangsa-bangsa. Mau lari kemana kita? Karena itu satu hal, jangan pernah lari dari Tuhan. Apapun masalah yang harus kita hadapi, larilah kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita harus jalani, lari kepada Tuhan. Jangan lari dari masalah itu. Karena masalah tidak akan pernah lari meninggalkan kita. Kita harus hadapi bersama dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang sedang Bapak Ibu alami saat ini. Pandemi ini mungkin membuat Bapak Ibu dalam keadaan yang terjepit. Pandemi ini mungkin membuat Bapak Ibu seperti berputus asa. Apa yang bisa aku lakukan? Sudah jenuh aku rasanya. Beberapa kali ada orang yang mengatakan, yang datang pada saya dan mengatakan seperti ini. Bu, saya sudah capek. Saya sudah capek, Bu. Rasanya saya ini sudah tidak mampu lagi. Tapi saya katakan, jangan pernah capek. Karena masalah ini sedang melatih otot-otot kerohanian kita. Katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, tenang. Tenang. Saya seringkali dalam menghadapi masalah, kadang saya juga ada galau. Kadang saya ada galau, kadang gak bisa berdoa. Kadang juga gak bisa berpikir. Saya cuma memuji Tuhan. Dan saya katakan, tenang jiwaku tenang.
Tenang, jiwaku tenang. Saya katakan, tenang Rul, ada Tuhan yang menyertai kamu. Kalau di waktu-waktu yang lalu Tuhan menolongmu, maka saat ini pun Tuhan pasti menolongmu. Itu yang saya katakan dalam jiwa saya. Saat jiwa ini tertekan, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, berteriaklah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini seperti ini loh Tuhan. Ini gaya saya berdoa. Saya nggak bisa merangkai kata. Gaya saya berdoa seperti, Tuhan, sakit loh rasanya hatiku ini. Tuhan, kecewa loh aku ini. Tuhan, ada kemarahan loh di hatiku ini. Saya katakan seperti itu, saya ungkapkan kepada Tuhan. Apakah karena Tuhan tidak tahu? Tuhan Maha tahu. Karena itu Tuhan juga menyediakan penghiburan dan jalan keluar. Karena dia tahu. Dia adalah Tuhan yang Maha tahu. Jangan pernah khawatir. Jangan mengambil keputusan sendiri lewat pikiran kita. Jangan mengambil keputusan sendiri lewat perbuatan-perbuatan kita. Ayo kita datang pada Tuhan. Hanya itu yang harusnya kita lakukan. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa tahu bahwa Tuhan itu membawa kita pada kemenangan. Bagaimana kita bisa merasakan rasa manis kalau kita tidak pernah merasakan yang namanya rasa pahit. Jadi sebelum kita merasakan rasa manis, kita harus rasakan pahit dulu. Pahitnya kehidupan itu harus kita rasakan. Sebelum nantinya kita akan merasakan manisnya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap jiwa kita. Itu yang harus kita lakukan. Supaya pada saat kita merasakan pahit, ternyata sebentar juga ada rasa manis. Saya ingat waktu itu nenek saya ini karena beliau adalah orang kuno begitu. Jadi kami itu dikasih jamu. Jamu itu namanya Putrowali. Nah, Putrowali itu diparut gitu ya, semacam ya empon-empon begitu diparut. Kemudian itu diperes dan diperesnya itu dalam sapu tangan. Itu tidak ditaruh di gelas atau bagaimana. Langsung kami itu disuruh mangap, membuka mulut dan diteteskan. Dan itu pahitnya luar biasa. Pahitnya luar biasa. Tapi setelah itu nenek kami itu menyediakan madu. Jadi setelah itu selesai kemudian diberi madu. Karena sudah merasakan pahit yang luar biasa. Merasakan manis itu luar biasa rasanya. Madunya itu enggak seperti sekarang karena harus dibagi, kami ini harus dibagi. Itu madunya itu hanya satu, ya boleh dibilang satu pucuk, ya pucuknya sendok teh gitu. Kan harus dibagi. Tapi itu pun sudah sangat manis. Kita tidak akan pernah bisa bersyukur kalau kita tidak pernah mengalami masalah. Kita tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya makan kalau kita tidak pernah kelaparan. Kita tidak akan pernah merasakan segarnya air mineral kalau kita tidak pernah merasakan kehausan. Karena itu ayo di dalam menghadapi masalah, kita harus tetap percaya seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Bahwa sesungguhnya Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu siapa? Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatunya. Di dalam segala sesuatu yang mana? Di dalam kesulitan, di dalam suka, di dalam duka.
Allah selalu turut bekerja di dalamnya. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang selalu dan selalu mengasihi Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada petang hari ini memberikan pesan yang begitu dalam hidup kita semuanya. Jangan pernah lari dari setiap masalah. Jangan pernah lari dari setiap masalah. Ini adalah pesan firman Tuhan. Masalah harus kita hadapi. Jangan pernah lari dari setiap masalah. Yang kedua, tetaplah berdoa agar kita tetap menjadi kuat. Tetaplah berdoa agar kita tetap menjadi tegar. Tetaplah berdoa agar kita tetap menjadi kokoh. Iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi pesan firman Tuhan pada malam hari ini yang pertama, jangan pernah lari dari setiap masalah. Yang kedua, berdoalah agar kita tetap tegar. Dan saya mendorong Bapak Ibu juga saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun berada. Baca di dalam kitab Keluaran 2 dan kitab Keluaran 3. Juga di dalam Matius 24. Di situ Bapak Ibu akan mengerti bahwa sesungguhnya memang itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Kesulitan, yang namanya sakit penyakit, yang namanya gempa, yang namanya bumi ini digoncang, semuanya ada di situ. Saya dorong Bapak Ibu dan Saudara untuk membacanya. Selepas kita dari doa malam ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan firman Tuhan ini yang akan mendorong kita untuk kita bisa mempertajam firman Tuhan. Bisa mempertajam kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita akan selalu hidup di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, sekarang kami tahu bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah Immanuel. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Baik saat kami sehat ataupun saat kami sakit. Saat kami senang ataupun saat kami sedang berduka. Saat kami ada di dalam kelimpahan ataupun kami ada di dalam kekurangan. Saat kami ada di dalam pengucapan syukur ataupun saat kami dalam kekecewaan. Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Bahkan bukan saja menyertai kami, tapi Engkau adalah Allah yang turut merasakan segala keadaan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang menjadi satu di dalam tubuh kami, dalam roh kami. Engkau adalah Allah yang manunggal di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Kalau kami ada seperti saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami, menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Dan satu hal Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, dan Engkau akan memberkati kami dengan kekuatan yang baru setiap pagi, dan rahmat-Mu yang baru setiap pagi, sehingga semakin besar kerinduan kami untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Dan kami mau mengandalkan di dalam hidup kami ini hanya Engkau saja Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang lain yang bisa kami andalkan di bumi ini. Hanya Engkau saja. Engkau adalah Allah yang menciptakan kami. Engkau adalah Allah yang merancangkan hidup di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami ini senantiasa hidup dalam rancangan-Mu. Kami hidup dalam kehendak-Mu, supaya kami tidak keluar dari apa yang Tuhan ingin untuk kami hidup bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya Engkau juga akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang dengan setia datang beribadah kepada Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan. Kiranya kekuatan akan semakin Tuhan tambahkan di dalam kehidupannya. Dan otot-otot rohani mereka akan semakin dikuatkan di dalam Tuhan oleh karena pengajaran-pengajaran firman-Mu. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa, kami memberkati bangsa dan negeri kami Indonesia tercinta ini Tuhan.
Shalom bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kiranya damai sejahtera Tuhan akan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Akan memberikan damai sejahtera atas setiap suku-suku yang ada di negeri ini. Dan bangsa ini diliputi, dikuasai oleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kalau bangsa kami Tuhan izinkan untuk mengalami pandemi ini Tuhan, kami percaya semuanya itu adalah baik. Karena Engkau sedang menguji iman kami. Engkau sedang menampi kami Tuhan. Untuk menguji bahwa sesungguhnya siapakah kami ini. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong kami di dalam pengujian. Dalam ujian-ujian iman kami ini Tuhan. Supaya kami muncul sebagai emas yang murni. Muncul sebagai pemenang-pemenang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, seluruh kabinet yang ada di bawahnya dan seluruh anggota MPR, DPR, TNI Polri, seluruh jajaran di pemerintahan ini Tuhan akan berkati. Kiranya Tuhan akan segera lalukan pandemi ini dari bangsa kami ini Tuhan. Engkau berikan hikmat yang daripada Tuhan kepada seluruh pemimpin kami Tuhan. Untuk menolong dan membawa bangsa kami ini segera keluar dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu itu yang membuat bangsa ini ada di dalam pertolongan dan ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya sukacita selalu ada pada setiap anak-anak Tuhan. Walaupun mengalami kesulitan dalam hidup, namun kiranya damai sejahtera dan sukacita selalu ada di dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi kami dan berkati kekuatan kesehatan kami. Dan Tuhan akan berikan kami kesempatan untuk kami kembali bisa beribadah seperti halnya di waktu-waktu yang lalu. Dan kami percaya pertolongan Tuhan itu yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya segala kebaikan itu akan selalu datang daripada Tuhan. Dan berkat-Mu juga akan memberkati setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa kami. Dan kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.